bertumbuh, berakar di dalam firman Tuhan seperti yang Pak Roy tadi sampaikan. Orang Kristen tuh mesti punya bobot, punya nilai yang orang lain tuh bisa lihat. Karena orang di jalanan kan nggak mungkin tertarik baca Alkitab, betul nggak? Bahkan masuk ke gereja pun dibilang kafir. Ngapain saya kumpul sama orang kafir? Kan nggak mungkin toh. Tapi orang di jalanan, kita harus jadi ambassador of Christ. Jadi iklannya Kristus. Jadi orang itu bisa melihat manifestasi kemuliaan Tuhan yang melalui hidup kita itu harus mancar keluar. Ngerti ya? Kekristenan yang di dalam ini orang lain bisa melihat, kamu itu kok beda apa ya? Kalau orang Kristen tuh udah dicap orang dunia bahwa dia punya kasih, itu harus manifestasi keluar. Amin. Kita adalah suratan yang terbuka. Jadi orang itu bisa baca suratan terbuka, suratan Kristus. Oh, Kristus itu ada real manifestasi dalam hidup kita. Nah, hidup ini tidak akan bisa bertumbuh, bisa kuat sampai kita paksain untuk belajar firman Tuhan. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa bertumbuh hanya dikasih makan 2 jam per hari, per minggu, dengar khotbah di gerejanya 45 menit, dipotong main HP, main BB, anak kesana kemari, pendetanya banyak yang lucu dan lain-lain, banyak faktor yang lain. Terus kita belajar bertumbuh dalam hari ini nggak bisa. Tambahin sejam. Hari Jumat, Pak Roy ngajar, tambahin saya 15 menit. Bagaimana bisa bertumbuh? Nggak bisa. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus punya komitmen dengan Tuhan secara kuat dan gigih. Bertumbuh. Seperti pohon tadi, dia punya akar ke bawah. Nyerap ke bawah. Pohon mangga yang kuat, yang kokoh, yang buahnya lebat, dia punya akar sampai ke dalam sekali. Kalau kita ke Israel, kita ngelihat pohon apa itu namanya? Kurma. Kurma kenapa bisa bertahan di padang gurun dan buahnya lebat? Karena dia tembus akarnya sampai ke dalam. Dihancar badai, dihancar goncangan, dihancar tekanan, dia tidak akan pernah rontok. Karena apa? Berakarnya sampai dalam tadi loh. Kekristenan kita harus berakar sampai dalam loh. Kalau kekristenan kita hanya tertarik dengan dengerin khotbah 2 jam, tanpa kita gali sendiri, tanpa kita mau dengerin khotbah di mobil, mau belajar Alkitab. Pak, saya udah nggak bisa baca, mata saya rabun. Saya ngomong berkali-kali. Ada Alkitab audio. Kalau nggak, bagaimana caranya? Nanti tanya ke saya kopiin pakai CD. Kalau nggak pakai flash disk, dengerin, colokin, dengerin. Kita Matius sampai Wahyu ada kok. Murah apa? Alasan nggak bisa baca. Kita harus bertumbuh berakar. Supaya apa? Kita tuh waktu menghadapi tadi tekanan, digoncang, kekhawatiran, tekanan, tadi baca di kitab Matius tadi ya, di pasal paling akhir ya, di ayat-ayat terakhir tadi, pasal perikop yang sama. Digoncang tekanan, digoncang himpitan, digoncang segala macam. Nah, real kehidupan kita kan setiap hari di kantor, di kerjaan, di jalan, ngadepin angkot, ngadepin orang naik motor sembarangan. Apa kita mesti manifestasi Kristusnya realnya apa? Lampu merah kita hajar, atau kita lewat jalur busway, menunjukkan reaksi kita itu ada firman apa enggak. Jangan dikira lampu merah kita hajar, oh orang lain ngikutin. Ini ada, itu peraturan lalu lintas. Kita melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan kerajaan Allah. Karena semua sistem yang ada di dunia ini ada otoritas yang Tuhan kasih sama pemerintahan, sama gereja lokal, sama keluarga. Kalau kita melanggar peraturan yang pemerintah sudah tetapkan, kita ngelanggar ketetapan Tuhan, melawan Tuhan. Bagaimana bisa menjadi contoh jadi orang Kristen melanggar lampu merah? Pak, macet Pak, mau ketemu ini, mau meeting ini, hajar aja lalu busway. Memang Tuhan nggak lihat kayak begitu. Kita harus benar-benar tertanam di dalam di firman. Dengerin firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran sampai kita itu kokoh. Karena firman yang disingkapkan. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat Yohanes 8 ayat 32 kalau nggak salah, bahwa firman yang kamu ketahui, firman itu akan memerdekakan kamu. Amin. Firman yang kita ngerti, firman yang disingkapkan, yang jadi rema, itu akan memerdekakan kita. Bagaimana kita bisa dapat rema? Kita mesti belajar, dipaksa nih ngomong. Kita nggak perlu, kadang kita nggak perlu belajar bagaimana
dengar suara Tuhan kan ada buku-buku rohani yang hamba-hamba Tuhan yang lebih jago pernah ngajari firman Tuhan kan. Baca bukunya, beli, pelajari. Kurang apa lagi? Males ke toko buku, pakai Google, pakai YouTube, banyak pengajaran bagus. Cari pendeta yang bagus, banyak. Pak, saya nggak mau ikut kom, ada pelajaran kom di gereja. Kurang apa? Karena tuh kita lagi dipersiapkan. Tujuan kita belajar di sini, kita dengar firman jadi orang Kristen tuh, kita dipersiapkan suatu hari akan memerintah bersama Yesus Kristus. Amin. Kita tuh lagi dididik, diajarin. Dengerin, semua gereja kita ini lagi ngajarin bagaimana kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Karakternya kita dididik menjadi bangsawan kerajaan Allah. Katakan bangsawan. Kerajaan Allah. Kita harus dididik belajar sistem, cara, gaya hidup, pola pikir kerajaan Allah. Karena suatu hari kita akan tinggal di kerajaan, di surga apa kerajaan Allah? Ketahuan nggak pernah baca. Hari ini belajar baca Alkitab ya. Suatu hari Yesus adalah sang Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus nanti akan memerintah selama-lamanya. Dia jadi raja. Makanya hari ini kita diajarin pola pikir, caranya kita hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Karena suatu hari kita akan memerintah kerajaan Allah bersama-sama di kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Ngerti nggak ya? Yes. Amin. Nah, kita ini mesti belajar firman. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang gua cukup lah, mau ngapain lagi, kurang apa lagi sih? Gua udah minggu puluhan bayar gereja, udah ke gereja, gua udah haleluya, gua udah ngapain lagi, gua udah bersikap baik sama orang. Tidak cukup, karena Tuhan suatu hari semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita ini, apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, mau uang, mau talenta, mau kepandaian, mau kebijaksanaan, mau mobil, mau apapun yang Tuhan beri sama kita, suatu hari Tuhan akan minta balik. Lu apain? Aku minta pertanggungjawaban atas semua yang aku berikan kepadamu. Ingat nggak tentang perumpamaan orang yang dikasih satu talenta atau dikasih 1 mina, 2 mina jadi 4, 5 mina jadi 10, yang satu waktu tuanya datang diminta. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkan atas semua yang Tuhan beri dalam hidup kita, suatu hari kita akan didapati menjadi hamba yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, kita ini diajarin bagaimana kita caranya untuk bisa ngerti firman. Bagaimana untuk saya ini belajar firman kayak begini. Bagaimana saya mesti mengerti kehendak Tuhan. Banyak caranya. Saya mau tanya, baca Alkitab. Semua rajin, haleluya. Puji Tuhan, itu satu modal yang bagus. Satu hari. Terus, kalau kita mau kelarin satu Alkitab ini, simple caranya. Baca 5 pasal Perjanjian Lama dan 2 pasal Perjanjian Baru. 1 tahun kelar. Pak, aku nggak ngerti. Nggak apa-apa, ulangi terus, baca terus. Saya sering baca berkali-kali, saya ulangin sampai 10 kali. Nggak ngerti ayatnya, yuk gimana orang saya nggak ngerti apa-apa ya, Tuhan nggak jelasin apa-apa ya, saya tinggal tidur. Saya baca. Suatu hari Tuhan singkapkan itu ayat yang baca. Tahu kenapa? Kenapa saya kalau ngomong firman itu lama panjang itu, banyak ayat keluar, karena enggak? Waktu saya ngomong begini tuh banyak ayat ngantri nih di pemikiran saya ini, berjejal mau keluar. Kenapa? Karena setiap hari saya baca firman, setiap hari saya renungkan. Makanya kalau ketemu masalah ada hikmat keluar. Hikmat keluar itu apa? Firman yang keluar. Jadi waktu kita menghadapi masalah dari Senin sampai ke Sabtu, kita menghadapi tekanan kan di bisnis, di kerjaan, di rumah tangga, di apapun juga. Itu waktu menghadapi tadi ada hikmat yang keluar, ada ayatnya, bagaimana pakai ayat yang mana. Meski ngapain di ayat, pakai ayat itu, prakteknya gimana itu tahu. Karena apa? Tahu ayatnya. Tahu Tuhan ngomong apa. Betapa pentingnya kalau kita ngerti firman. Harusnya jadi orang Kristen, harusnya jadi pendeta ya. Semua pendeta harusnya jago dan berhasil. Karena dia tahu semua rencana Tuhan. Semua rencana Tuhan kan ada di sini. Tapi kan tidak semua hamba Tuhan juga berhasil kan. Harusnya orang Kristen jadi orang yang jago. Harusnya kita ini jago. Kalau kita udah jadi orang Kristen yang lama, harusnya jago. Pakai ayat yang mana, pakai firman yang mana, untuk tujuan mana, untuk masalah yang mana. Amin. Makanya kenapa kok diajari seperti ini? Karena suatu hari kita akan ada banyak orang datang kepada kita dan ingin tanya, orang yang bermasalah dalam keluarga, bagaimana nyelesain masalah dalam keluarga? Mesti pakai ayat yang mana?
orang mau cerai, orang kerasukan setan, orang sakit mesti pakai ayat yang mana? Kita kan mesti belajar. Kalau kita nggak belajar, mana ngerti ngadepinya? Amin. Halo. Tadi ya, jelas ya. Harusnya kita tahu nggak kenapa kita mesti belajar firman? Karena Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Kalau saya belajar, memang setiap hari saya belajar firman. Setiap hari saya dengerin khotbah. Mungkin di sini yang paling demen dengerin khotbah itu saya di tempat ini. Hari ini saya dengerin khotbah hampir 10 judul khotbah saya dengerin. Kadang membantu dari luar negeri, dengerin pengajarannya bagus-bagus banget. Saya baca, saya dengerin firman bukan untuk khotbahin orang lain. Saya kasih makan manusia roh saya. Kita ini adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Katakan saya adalah manusia roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Waktu kita lahir baru, yang baru itu adalah manusia rohnya. Roh kita jadi tempat tinggalnya Tuhan. Saya pernah ngomong nih beberapa minggu yang lalu ya, di Yeskiel 36 dijelaskan. Yang baru itu rohnya, roh yang lama dibuang jadi diberikan roh yang baru, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Baru jiwa kita itu diperbarui setiap hari. Di Roma 12 dijelaskan oleh berubah pembaruan budimu. Di jiwa kita ada 3 hal. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Ini 3-tiganya nggak demen Tuhan. Ini 3-tiganya komunikasinya sama setan. Apa yang kita pikir, pikiran kita cenderung baik atau jelek. Makanya Paulus ngomong pikirkan yang baik, yang manis dan jangan patut dipuji, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa? Diarahkan untuk memikirin ini firman. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, perasaan kita suruh ngampuni. Rasanya kok gini, enak. Aku kan kamu kan nggak tahu perasaanku gimana. Kamu kan ngomongnya terlalu nyakitin saya. Suruh ngampuni. Gimana ya nanti gimana? Perasaan yang selalu feelingnya selalu jalan. Apalagi ibu-ibu nih, hati-hati ya. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau. Kemauan kita kebanyakan nggak suka Tuhan. Suruh baca Alkitab susah kan? Males kan? Satu ayat langsung nguap-nguap. Suruh puasa, istri masak langsung. Baru jam 7 kok rasanya kayak udah 2 minggu nggak makan ya rasanya. Karena itu. Ini kan nggak suka Tuhan. Ini perlu diajari, dipaksa untuk makan firman. Nah, manusia roh kita itu dikasih makannya melalui firman. Kalau mata rohani kita ini dibuka, kita akan bisa melihat. Kita ini sebenarnya kondisi manusia rohani kita itu kerdil, bayi, masih anak-anak atau dewasa. Jangan-jangan kita ini pakai baju compang-camping atau enggak. Untungnya mata kita secara rohani ditutup. Kalau mata rohani kita dibuka, kita akan bisa menghakimi orang seenaknya. Puji Tuhan, Tuhan nggak pernah singkapkan. Ngerti nggak? Karena orang yang bergaul dengan Tuhan itu pakai jubah, namanya jubah pengurapan kemuliaan Tuhan. Ingat nggak di kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia ngapain? Merasa apa? Memang selama ini dia pakai baju. Pernah kepikir nggak? Selama ini pakai baju nggak? Jadi kan nggak pakai baju. Kenapa? Apa yang membuat dia pakai seperti mantel jubahnya hilang? Ketika seseorang itu berdosa, mantel pengurapan itu hilang. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, ada jubah pengurapan yang melingkupi kita. Setiap hari bergaul dengan Tuhan, setiap hari bergaul dengan firman, semakin hari berakar kuat di dalam Tuhan, dihantam masalah apapun, dihantam tekanan apapun, yang keluarnya itu firman. Tadi dibilang kan, tadi firman dibilang kan, dari dalam tadi yang keluar itu apa? Memancarkan apa? Kalau yang keluarnya firman, ditekan kayak apapun keluarnya firman. Karena real kekristenan kita, aslinya kita itu bukan kayak begini nih, manis-manis, haleluya, salam bu, haleluya, praise the Lord. Enggak kayak begini aslinya kita. Mau tahu aslinya kita waktu kita ditekan. Reaksi pertama itu manifestasi aslinya kita itu seperti apa? Waktu kita ditekan, waktu kita ngadepin aniaya, waktu kita disakitin, waktu kita difitnah, manifestasi yang keluar itu membuktikan kita ini rohani apa enggak. Kita ini kedagingan apa enggak? Kita ini sungguh-sungguh cinta Tuhan enggak? Kita ini sungguh-sungguh berakar dalam firman apa enggak? Harusnya orang Kristen waktu ditekan, waktu hadapi tekanan, goncangan, aniaya, yang manifestasi keluar adalah firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Amin. Berakar kuat, teguh kokoh. Kalau udah begitu, pasti berbuah. Enggak mungkin enggak berbuah kalau berakar kokoh. Kuat, kokoh, teguh, pasti berbuah dan orang lain bisa nikmatin.
kamu tuh kok hebat ya, apa sih rahasianya? Loh kamu tuh kok senyum terus, aku ngeliat kamu tuh demen banget loh. Nanti orang-orang dunia akan ngeliat, aku kalau deket kamu tuh kok rasanya nyaman ya. Sebenarnya dia nggak tahu bahwa ada anointing, ada urapan Tuhan sebenarnya. Pernah mengalami kayak begitu? Pernah ngalamin kan? Orang kalau ngomong sama kita kok rasanya enak mau ngomong. Saya tuh ngomong ketemu di Mall Puri, saya bilang, kamu kalau saya terusin ini sampai pernah tuh mallnya sampai kita diusir sama tukang mallnya. Katanya kamu ketemu saya pasti pakai bawa Alkitab ya, saya pasti ngomong firman. Nggak cukup sejam 2 jam pasti ngomong. Terus ketemu lagi, kamu mau pulang nggak? Kalau nggak, mengenai kamu ngomong sama saya terus bisa nggak kelar-kelar. Istri saya udah injek-injek udah lama. Terus dia ngomong firman. Kita harusnya memancarkan kehidupan kita, harus memancarkan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di ayat terakhir di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke 16-17 kalau nggak salah ya, nggak usah dibuka. Tidakkah sebab Tuhan adalah roh, tidak yang di mana ada roh di situ ada kemerdekaan, di mana Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, yang dari membawa kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan yang tidak tertutupi. Jadi orang lain tuh bisa ngelihat Tuhan tuh melalui hidup kita. Amin. Tuhan harus manifestasi dalam hidup kita. Jadi orang-orang dunia itu bisa ngelihat, lu itu kok beda itu kenapa ya? Sini duduk bareng, saya ajarin. Mau tahu rahasianya? Kita ngomong Injil.